Sebuah pemeriksaan lalu lintas berubah menjadi aksi saling ngotot ketika seorang wanita Florida tidak mau berpisah dengan mobilnya. Atau kamu akan masuk penjara. Republikan. Kalau kamu pikir situasinya sudah panas sekarang, tunggu saja sampai petugas mencoba memborgolnya. Jangan seperti itu! Jangan berani menggigit aku. Jangan seperti itu! Aku sudah mengalami masalahku sendiri. Jangan seperti itu! Ini adalah Inside the Crime yang dipersembahkan oleh Law and Crime. Saya Elizabeth Milner. Yang menarik dari kasus ini adalah wanita itu bahkan bukan pengemudi saat petugas memberhentikan mobilnya. Dia begitu mencintai mobilnya sehingga hanya memikirkan mobilnya akan diderek saja sudah membuatnya kehilangan kendali. Suruh ibumu datang menjemputmu sekarang, atau aku akan menempatkanmu di kursi belakang. Ambil mobilnya! Kenapa sih kamu mengambil mobil itu, ha? Mari kita mundur sedikit dan mulai dari awal. Ini tanggal 14 September 2025. Kita berada di Fort Myers, Florida. Tepat sebelum pukul 6.30 malam itu, petugas dari kantor Sheriff Lee County memberhentikan sebuah Mustang hitam karena melaju jauh melebihi batas kecepatan. Mobil tersebut dilaporkan melaju dengan kecepatan 109 mil per jam di zona yang batas kecepatannya 50 mil per jam. Menurut kutipan dari pernyataan, kemungkinan penyebab, deputi tersebut melihat Mustang berpindah ke jalur luar saat mendekati jalan Bass. Deputi tersebut mengamati bahwa lampu lalu lintas berwarna merah dan Mustang tetap melaju ke depan, lalu berbelok ke kanan ke sisi jalan yang salah. Mustang tersebut terus melaju ke arah selatan di jalan Bass ketika sebuah kendaraan lain yang keluar dari sebuah kompleks perumahan hampir menabraknya. Mustang tersebut terus melaju ke arah yang salah, dan deputi menyalakan lampu merah biru serta sirene untuk mencoba menghentikan pengemudi. Jadi, mari kita lihat apa yang terjadi saat para petugas sheriff akhirnya berhadapan langsung dengan pengemudi. Itu benar-benar bodoh sekali, bro. Maaf. Kamu sadar kan kalau kamu hampir menabrak mobil lain? Di mana sih mu? Dan kamu ada di dalam sana? Iya. Di mana itu? Di dalam sana? Petugas Sheriff Lee County mengidentifikasi pengemudi sebagai Alejandro Rosate. Tapi saat mereka meminta identitas penumpangnya, dia menolak. Apakah itu identitas Anda, Bu? Apakah Anda membutuhkan identitas saya? Ya. Saya bukan yang mengemudi. Kamu ikut berpartisipasi. KTP. Apakah Anda membutuhkan KTP saya? Karena saya bukan yang mengemudi. KTP, tolong. Kami sedang mengambil KTP saya. Tapi saya tidak mengerti apa maksud dari obat itu. Kenapa kamu butuh KTP saya? Dengar, aku tidak ingin melihat dia atau apapun. Aku hanya tidak ingin melemparkan ide begitu saja. Tenanglah, aku akan menjelaskannya padamu, oke? Tidak, kamu tidak mengerti. Aku sedang mencoba menjelaskannya padamu. Oke. Kita akan berhenti, aku akan menjelaskannya. Kalau kamu berhenti bicara, aku akan dengan senang hati menjelaskannya. Silakan, jelaskan. Oke, kamu sedang berada di dalam kendaraan yang sedang diberhentikan. Oke. Jadi kami meminta SIM Anda karena kami diizinkan untuk melakukannya. Tentu saja. Oke, jadi berikan kepada rekan saya. Saya hanya memberikan KTP saya. Saya hanya tidak ingin mendapat masalah atas sesuatu yang tidak melibatkan saya. Jadi serahkan SIM Anda kepada saya. Baik. Saya tidak ikut dalam hal itu. Saya tidak akan meminta Anda. Saya tidak ikut serta. Saya akan meminta Anda sekali lagi. Lalu saya akan mengeluarkan Anda dari mobil dan memborgol Anda. Tapi Anda akan memborgol saya karena saya tidak ikut serta. Karena Anda tidak bekerja sama. Tapi saya tidak melakukan apa-apa kalau saya yang menyetir. Saya akan memberi Anda satu kesempatan terakhir. Ini bro. Terima kasih. Aku tidak ikut serta dalam hal itu. Menurut dokumen pengadilan, petugas mengidentifikasi penumpang Alejandro sebagai Kayla Molina. Petugas menulis dalam laporan mereka bahwa mereka bisa mencium bau alkohol dari napas keduanya. Aku benar-benar minta maaf. Ibuku punya pekerjaan yang hebat. Kamu harus membicarakan tentang dia. Ya konsisten. Jadi, saya Deputi 1 Sel. Ada apa dengan kamera lalu lintas kantor Sheriff Kabupaten Lee? Alasan saya menghentikan Anda adalah karena Anda melaju 109 mil per jam di zona dengan batas kecepatan 50 mil per jam. Oke, lalu Anda pergi ke arah yang salah dan hampir bertabrakan dengan kendaraan lain. Oke, apa itu? Kenapa kita? Kenapa? Maaf, aku ingin begitu. Aku tidak tahu. Maaf, aku hanya... Apakah Anda sudah minum minuman beralkohol malam ini? Sedikit saja. Sedikit saja. Itu saja.
Oke, lakukan penyelidikannya. Aku tahu. Aku tahu dia tidak mengalami masalah apapun. Aku hanya benar-benar tidak ingin mendapat masalah apapun. Aku akan mengendarai mobilku kembali. Aku tahu dia sudah melakukan apa yang dia lakukan. Tapi maksudku, ini adalah hal terakhir yang kupikir akan kulakukan. Sudah siap? Ya. Tolong. Dan lalu kamu melakukan pekerjaanmu. Tolong, bantu aku dengan ini. Aku sedang melakukan ini. Aku harus membantumu dengan apa? Aku tidak tahu. Aku tidak tahu aku harus membantumu dengan apa, karena kita belum melakukannya. Tepat sekali. Mari kita tunggu. Biarkan dia melakukan penyelidikannya. Lalu kita bisa mencari tahu dari situ, oke? Tapi sekarang, kita akan membiarkan dia melakukan penyelidikannya. Para polisi tidak ingin Kayla pergi kemana-mana. Jadi dia mulai panik memikirkan apa yang bisa terjadi pada mobilnya. Aku tahu dia melakukan sesuatu. Bodoh banget. Karena saat dia melakukannya, aku berpikir, apa-apaan sih yang kamu lakukan di mobilku? Aku cuma nggak mau dia kena masalah. Ambil saja, apapun itu. Aku benar-benar nggak mau dia ditangkap. Aku kerja dari Senin sampai Jumat. Aku nggak punya waktu untuk semua ini. Aku benar-benar nggak mau ditangkap gara-gara ini. Tolong banget, aku mohon. Aku tahu. Aku tahu. Kamu memohon pada orang yang salah, dan kamu tidak akan bicara dengan mereka sekarang. Jadi itu tidak akan terjadi. Mereka akan melakukan penyelidikan mereka. Petugas itu akan melakukan apa yang harus dia lakukan, oke? Aku benar-benar tidak ingin ada apa-apa terjadi sekarang. Aku tidak tahu apakah kamu bisa melakukan sesuatu tentang itu. Ini bodoh. Tapi aku benar-benar hanya cuma ingin dia diberi peringatan saja. Aku mengemudikan mobilku pulang. Aku tidak akan punya beberapa. Aku bisa jamin, kamu tidak akan membawa mobil ini pergi dari sini. Aku menelpon ibuku. Dia pasti akan sangat khawatir. Aku tidak tahu apa yang terjadi dengan penyelidikan mereka. Tapi aku bisa jamin, 100% kamu tidak akan mengendarainya. Oke? Karena aku bisa melihatnya. Tapi sekali lagi, mereka sedang melakukan penyelidikan mereka sendiri. Kita di sini dulu. Tugas saya menemani kamu. Mobilku sekarang. Kita cuma nongkrong di sini. Aku tahu kamu sedang menjalankan tugasmu. Seharusnya aku nggak bilang semua ini ke kamu sekarang. Mobilku sekarang sedang bersama ayahku. Itu sudah beres. Jadi aku benar-benar nggak mau ada masalah dengan mobilku. Aku sudah mengendarai mobilku selama 4 tahun. 1 tahun sempat berhenti untuk melunasinya. Aku benar-benar nggak mau ada masalah dengan mobilku sekarang. Karena ibuku baru saja mengalami masalah dengan mobilnya. Dan aku nggak bisa jalan-jalan pakai mobil itu. Aku benar-benar nggak mau ada masalah apapun dengan mobilku. Aku benar-benar mohon sekarang. Aku sudah punya 20 masalah sendiri. Itu adalah hal terakhir yang ayahku dapatkan sebelum beliau meninggal. Aku benar-benar tidak ingin terjadi apa-apa pada mobilku. Oke. Itu satu-satunya hal yang benar-benar aku mohonkan. Itulah kenapa aku terus minta kalian buat nyetirin mobilku. Sekali lagi. Penyelidikan ini baru saja dimulai. Aku tidak tahu apa yang sedang terjadi di sini. Aku tidak bisa menjanjikan apapun kepadamu. Aku tidak bisa memberimu janji apapun soal mobilnya. Itu adalah hal terakhir yang ayahku belikan untukku sebelum dia mengakhiri hidupnya. Aku tidak bisa melakukan ini. Oke. Dia polisi banget, aku mohon padamu. Kenapa aku harus menulis juga? Aku mohon padamu, aku benar-benar mohon padamu. Aku bahkan tidak harus menggunakan mobilku. Itu hal terakhir yang kupikirkan. Aku mohon padamu. Ini adalah hal terakhir yang aku berikan kepada ayahku sebelum beliau meninggal 4 tahun yang lalu. Itulah kenapa aku tidak ingin dia menurunkan Ed. Aku sudah bilang padanya, aku tidak ingin menyerahkan mobilku. Apa ada orang yang mau membuang seperti ini? Begitu dia sudah punya mobil itu, dia sudah tamat. Aku sebenarnya tidak tahu kenapa mereka akan mengambil mobilku. Saya lelah menjelaskannya padamu, Bu. Saya sudah bilang berkali-kali. Kita tidak tahu apa yang sedang terjadi, dan kita tidak akan tahu sampai dia selesai dengan penyelidikannya. Jadi, mari kita tidak terlalu khawatir dan cemas tentang sesuatu. Kita bahkan tidak tahu apa yang akan terjadi. Saya tahu kalian bekerja. Saya tahu kalian bekerja. Kalian selalu bertindak berlebihan. Saya benar-benar tidak ingin bertindak berlebihan. Kami tidak selalu bertindak berlebihan. Kami mengikuti undang-undang sesuai dengan hukum yang tertulis.
Kami ini mengikuti hukum kalian. Aku benar-benar mengerti. Bukan, itu juga hukum kalian. Itu hukum negara bagian Florida. Kamu tinggal di Florida, aku tinggal di Florida. Itu hukum negara bagian Florida. Oke. Kami hanya menegakkannya, bukan kami yang mengemudi. Kamu ikut dengan ini. Jangan rusak mobilmu. Kamu hanya memberitahuku tentang seberapa banyak. Aku tidak tahu apa yang terjadi padanya. Aku merasa mobilnya semakin panas. Jangan tabrak mobilmu. Aku tidak mau itu terjadi pada jariku. Aku tidak punya siapapun yang bisa mengurus mobilku kalau kalian sampai mendereknya. Bel, Saya tidak punya uang. Saya tahu Anda memberitahuku ini. Ibu ingin memberitahuku sesuatu yang lain. kami belum tahu apa yang sedang terjadi, Pak. Aku juga belum tahu apa yang sedang terjadi, jadi aku stres karena aku tidak tahu apa yang akan mereka putuskan untuk dilakukan. Bagaimana kalian memberitahu aku apa yang akan kalian putuskan untuk dilakukan? Aku tidak mau menunggu selama 10 menit. 20 menit bagi kalian untuk memberitahu aku apa yang akan kalian lakukan. Apa yang perlu aku katakan padamu untuk dilakukan dengan mobilku? Berhenti! Berhenti! Bodoh! Katakan padaku. Jangan tenang. Aku sudah tenang. Aku sudah tenang dari tadi. Aku janji, kamu tidak tenang. Aku sudah sangat tenang. Aku tidak tahu apa yang akan kalian lakukan dengan mobilku. Dan aku benar-benar stres. Kamu harus memberitahuku. Berhenti! Kalau kamu tidak tenang, kami akan menyuruhmu duduk di salah satu mobil patroli kami. Aku tidak perlu mencari kaki. Kalau begitu, kamu harus tenang. Aku butuh kalian memberitahuku apa yang sebenarnya akan terjadi dengan mobilku. Itu saja yang aku butuhkan. Aku akan memberikannya semuanya. Aku tidak bermaksud jadi Aku hanya ingin kamu begitu. Tarik napas dulu, santai saja. Oke? Karena kamu bersikap seperti ini, tidak akan menyelesaikan situasinya. Aku butuh kamu untuk tenang. Aku akan memberitahumu semuanya kalau sudah sampai ke situ. Tapi sekarang, kami tidak akan memberitahumu apa yang sedang terjadi sampai aku tahu apa yang sedang terjadi, oke? Jadi aku butuh kamu untuk tenang. Karena kalau kamu tidak tenang, aku tidak bisa fokus padamu dan fokus padamu. Aku mengerti. Aku hanya ingin melakukannya. Aku hanya ingin melakukan itu karena aku ingin pulang malam hari. Aku juga. Kamu pikir aku mau ada di sini sekarang? Padahal aku harus berangkat kerja jam 5.30 pagi. Aku nggak mau melakukannya. Tarik napas dulu, tenanglah. Oke? Kalau tidak, kami akan memintamu duduk di dalam mobil. Oke? Oke. Baiklah, tetap tenang, santai, dan terkendali ya. Sementara Kayla panik tentang mobilnya, deputi lainnya sedang melakukan tes kesadaran di lapangan dengan Alejandro. Karena bahasa pertama Alejandro adalah Spanyol, ada deputi lain di telepon yang menerjemahkan antara bahasa Inggris dan Spanyol. Baik, jadi saya tadi menanyakan apakah dia bersedia menjalani tes kesadaran di lapangan untuk menghilangkan kekhawatiran saya. Dia mengemudi di bawah pengaruh alkohol. Lihat, Sena. Kamu akan mengikuti gerakan pena saya saat saya menggerakkannya ke kiri dan ke kanan. Hanya dengan matamu. Hanya matamu saja. Jangan gerakan kepalamu. Tetap diamkan kepalamu, oke? Kamu akan mengikuti cahaya hijau itu hanya dengan matamu. Hanya matamu saja. Kamu tidak akan menggerakkan kepalamu. Aku ingin kamu mengikuti cahaya hijau itu hanya dengan matamu. Hanya matamu saja. Oke. Ya. Ia menerbih. Siap untuk mulai? Silakan mulai. 1000. 1002, 1003. 1004. Baiklah, kamu bisa rileks. Kamu bisa membuka matamu. Kamu adalah kepalamu. Sekarang kamu ditangkap karena mengemudi dalam keadaan mabuk. Kamu mengerti semua itu. Setelah Alejandro ditahan, Kayla kehilangan kendali. Dia harus menjalani 30 hari di penjara. Dia tidak bisa. Dia tidak bisa. Kenapa dia harus melaju lebih dari 100? Itu bukan 30 hari di penjara. Oke. Itu bukan 30 hari di penjara. Itu menurut kalian. Semua yang hidup. Oh, aku 30 tahun. Aku akan masuk penjara saja. Kevin bisa 30. Hari di penjara. Kamu nggak bisa 30. Aku nggak tahu dari mana kamu dapat 30 hari di penjara itu, tapi aku nggak pernah. Kamu nggak bisa tahan 30 hari di penjara. Tolong. Ini semua gara-gara kamu ingin mengemudikan mobil itu. Maksudku begini, meski aku yang menyetir, aku nggak akan melakukan setengah dari yang bakal dia lakukan di jalan. Aku tidak.
Aku belum pernah melakukan itu di jalan. Minum, tidak minum. Aku tidak pernah mengendarai mobil ini dengan gila-gilaan. Apakah dia tinggal bersamamu? Tidak. Jadi dia punya mobil sendiri. Pokoknya malam ini kami memutuskan untuk datang ke sini. Aku mengendarai mobilku ke sini. Dia memutuskan untuk menyetir pulang. Aku sudah bilang jangan. Tidak ada yang mendengarkan aku karena tidak ada yang peduli bahwa ini mobilku. Tidak ada yang peduli bahwa itu mobilku. Iya, dia sedang ditahan. 327, markas besar. 327. Jangan tabrak mobilnya. Kamu akan penyokkan mobil kesayanganmu ini. Jadi Kayla belum ditahan saat ini. Selama dia bisa meminta seseorang untuk mengambil mobilnya dengan aman, dia bebas pergi. Tapi dia tidak mau berpisah dari mobil kesayangannya. Kamu punya ponsel untuk menelpon seseorang agar menjemputmu? Apakah ibuku bisa datang ke sini dan mengendarai mobilku? Tidak. Kalian tidak bisa mengambil mobilku. Kalian tidak bisa mengambil mobilku. Kalian dengar dulu. Kalian bisa mengambil mobilku. Kalian bukan siapa-siapa. Kalau ini kasus mengemudi dalam pengaruh alkohol, kalian akan mengambil mobilku. Jangan ambil mobilku. Di mana ponselmu? Jangan ambil mobilku. Aku mohon padamu, biarkan ibuku datang ke sini dan mengambil mobilku. Di mana ponselmu? Bukan mobil hijau. Jangan ambil mobilku. Kalian tidak akan mengambil mobilku. Jangan derek mobil itu. Kamu harus tenang. Aku akan mengambil mobilku. Tolong. Ambil mobilku. Kamu harus rileks. Tolong jangan ambil mobilku. Kamu tidak boleh ambil mobilku. Kamu tidak boleh ambil mobilku. Suruh ibuku untuk mengambil mobilku. Tolong jangan angkut mobilku. Di mana ponselmu? Aku tidak sedang di tempat yang membuatku tidak membawa mobilku. Kamu tidak harus mengambil kartuku. Jangan ambil. Kalian tidak akan mengambil mobilku. Tolong jangan ambil mobilku. Kamu perlu tenang. Tolong jangan ambil mobilku. Kalian tidak bisa ambil mobilku. Kalian tidak bisa ambil mobilku, sialan. Bawa ibuku ke sini. Ayo, tolong jangan ambil mobilku. Di mana ponselmu? Jangan ambil mobilku. Tolong, ayahku tidak ada di sini untuk mengambil mobilku, tapi mobilnya mogok. Mobil itu atas nama ayahku. Tolong jangan ambil mobilku. Tolong jangan ambil mobilku. Aku bakal ngamuk. Jangan ambil jariku. Aku akan membuat ayah. Ibuku akan mengambil mobilku. Tolong jangan ambil mobilku. Tolong jangan ambil mobilku. Tolong jangan ambil kemeja kunci yang kamu punya. Itu ada di mobilku. Iya, karena aku nggak mau dia masuk ke mobil dan pergi begitu saja. Ambil mobilku. Itu saja yang aku minta. Biarkan aku punya. Kesempatan. Aku nggak bisa sayang, soalnya suaraku tuh kayak, oh kamu lagi ngelakuin yang berlebihan ya. Kamu bisa ambil itu dari pool derek besok. Hah? Kamu bisa mengambilnya di pool derek besok. Tidak, dia bisa mengambilnya. Bukankah dia bisa mengambilnya? Apakah dia akan datang ke sini? Tidak. Kenapa dia tidak bisa mengambilnya? Aku tidak bisa mengambilnya. Aku tidak akan bisa mengambil mobilku. Oke, ayahmu sedang marah. Itu atas nama dia. Aku tidak punya uang untuk mengambilnya. Ibumu. Aku tidak punya uang. Aku akan datang darinya. Akulah keluarga terdekatnya. Aku satu-satunya yang punya wewenang atas mobil itu. Dia akan menipuku. Tidak, kamu bisa membawa akta kematian ke sana. Kalian akan menipuku. Aku pasti akan meminta uangku kembali. Aku tidak bisa bicara denganmu seperti ini. Biarkan aku keluar dari mobil ini. Biarkan aku saja. Suruh ibumu datang menjemputmu sekarang, atau aku akan menaruhmu di kursi belakang mobilku. Ambil mobilnya. Kenapa sih dia nggak ada di mobil dengan semua obat-obatan itu? Biarkan aku bawa mobilnya pulang. Biarkan aku bawa mobilnya pulang. Dia yang akan mengambilnya. Kenapa aku nggak bisa ambil itu bareng dia? Dengar. Enggak. Dengar, pilihannya begini. Kamu harus. Suruh seseorang datang menjemputmu. Atau kamu akan masuk penjara. Tidak. Aku terima kesepakatannya. Apa yang aku akan lakukan apa? Bawa aku ke penjara. Kenapa kamu mau bawa aku ke penjara? Biarkan aku melakukan sesuatu. Ibuku, mobilnya. Biarkan aku mengetik dengan jarimu. Biarkan aku menyentuhmu. Kenapa aku harus masuk penjara? Biarkan aku mengambil kodenya sebentar.
Tolong biarkan aku mengambil kodenya. Tolong jangan seperti itu. Tolong jangan seperti itu. Tolong jangan seperti itu. Jangan seperti itu. Sekarang kita harus mempercepat sedikit. Kenapa? Karena selama keributan itu, Kayla diduga menggigit seorang deputi sheriff. Jangan seperti itu. Jangan berani menggigit saya. Jangan seperti itu. Aku sedang mengalami masalahku sendiri. Jangan seperti itu. Biarkan aku ambil beberapa baju dulu. Bisa ambilkan borgolnya? Aku akan pegang dia. Mundurkan kepalamu supaya dia tidak menggigitmu. Tidak. Tidak. Kamu tidak boleh menggigitku. Aku kerja hari Senin. Kalian tidak bisa melakukan ini. Kamu tidak sedang melawanku. Kamu sampai membuatku berdarah dari gigitanmu. Aku tidak membuatmu berdarah, bodoh. Aku tidak membuatmu berdarah. Lebih baik. Aku sudah memberkati mereka, bro. Kamu tidak membiarkanku membawa F ke ibuku, bro. Kamu akan mengambil mobilku. Kalian akan mengambil mobilku. Pegang lenan yang satunya. Aku tidak bisa bernapas. Aku tidak bisa bernapas. Berhenti. Aku tidak bisa bernapas. Lepaskan. Berhenti melawan. Iya. Tolong, berhenti melawan. Kamu menendangku. Berhenti. Kamu mengerti. Kamu berhenti. Aku sudah bilang pada kalian tentang Ziegler, tapi kalian tidak melakukannya. Sekarang kamu akan masuk penjara karena kejahatan berat. Kamu tidak harus melakukan apa yang harus aku lakukan. Ibuku. Berhenti, biarkan aku bernapas, dasar brengsek. Biarkan aku bernapas, tolong. Tolong biarkan aku bernapas. Kenapa kamu menarikku? Kenapa kamu menarikku seperti itu? Aku sudah pindah. Bisa lah kamu jangan begitu. Berhenti! Aduh, betul kan bikini dia? Betul kan dia bikini? Jangan biarkan aku bercanda, karena ini dari wajah ke jari-jari akan selesai. Berhenti jadi bro! Aku belum melakukan apa-apa padamu selama ini. Aku harus pergi ke pekerjaanku. Kamu buang-buang waktuku. Itu darah karena menggigitku. Aku tidak sengaja. Lepaskan itu. Kayla Molina didakwa karena mabuk yang mengganggu ketertiban dan penganiayaan. Menurut laporan dasar penangkapan, sebelum dimasukkan ke dalam kendaraan, subjek tersebut secara aktif melawan para petugas sheriff dan menggigit detektif Hall di lengan. Karena agresivitas subjek dan tingkat perilaku yang mengganggu ketertiban, petugas Sheriff Smith menggunakan kendaraan patroli detektif Hall untuk mengangkut Melina ke penjara Lee County. Dan detektif Hall mengendarai kendaraan patroli petugas Sheriff Smith ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Molina diserahkan kepada staf penjara Lee County sebagai tahanan yang berperilaku tidak tertib tanpa insiden. Catatan daring menunjukkan Kayla Molina dibebaskan dari penjara Lee County pada hari berikutnya, 15 September, setelah membayar uang jaminan sebesar $3.000. Sedangkan untuk Alejandro, catatan daring menunjukkan dia dibebaskan dari penjara pada hari yang sama dengan Kayla, setelah membayar uang jaminan sebesar $1.275. Petugas pengadilan mengungkapkan Alejandro Sanchez Raset menyatakan no contest atas tuduhan mengemudi di bawah pengaruh alkohol. Dia dijatuhi hukuman 1 tahun masa percobaan. Sedangkan untuk Kayla Molina, dia mengaku bersalah atas tuduhan melakukan kekerasan terhadap petugas penegak hukum dan mabuk yang menyebabkan gangguan. Dia juga dijatuhi hukuman masa percobaan. Terima kasih telah menyaksikan episode Inside the Crime kali ini. Saya Elizabeth Milner dan kita akan bertemu lagi di sini besok dengan kasus lainnya.